time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. Kasus ini berawal dari sengketa antara PT Global Mediacom Tbk atau MCOM sebagai pemohon dan KT Corporation sebagai termohon, yang berujung pada putusan arbitrase internasional oleh ICC International Court of Arbitration. Pada 18 November 2010, ICC mengeluarkan putusan nomor 16772-CK yang menyatakan bahwa KT Corporation melanggar perjanjian opsi tanggal 9 Juni 2006. Pelanggaran ini terjadi karena KT Corporation tidak mematuhi pemberitahuan pelaksanaan opsi pembelian yang diterbitkan oleh MCOM pada 6 Mei 2009. Dalam putusan tersebut, KT Corporation diperintahkan untuk membayar sejumlah $13.850.966 $13,850,966 kepada MCOM. Jumlah ini terdiri dari harga opsi sebesar $9.984.975 $13,850,966, bunga kontraktual sebesar $3.865.991 $13,091, serta biaya hukum dan arbitrase lainnya. Sebagai bagian dari putusan, MCOM wajib mentransfer saham PT KTFI kepada KT Corporation setelah pembayaran dilakukan. MCOM tidak menerima putusan ICC tersebut dan menganggapnya bermasalah. Mereka berargumen bahwa perjanjian opsi 9 Juni 2006 yang menjadi dasar putusan ICC dibuat dengan cara yang tidak sah. Perjanjian ini disusun sebelum PT Mobile 8, perusahaan terkait, melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO pada 29 November 2006. Menurut MCOM, perjanjian tersebut melanggar regulasi pasar modal Indonesia sebagaimana diatur dalam dokumen Bapepam nomor 3/1 dan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ nomor 310/2004. Regulasi ini mensyaratkan adanya batas waktu tertentu untuk perjanjian opsi, persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam, riset khusus oleh Bursa Efek, serta ketentuan lain seperti frekuensi transaksi dan kapitalisasi pasar. MCOM menegaskan bahwa perjanjian opsi tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga dianggap tidak sah secara hukum. MCOM juga menuduh KT Corporation melakukan tipu muslihat selama proses arbitrase. Menurut MCOM, KT Corporation dengan sengaja menyembunyikan dokumen-dokumen penting yang relevan dengan perjanjian opsi pada 9 Juni 2006. Akibatnya, Majelis Arbiter ICC menjatuhkan putusan tanpa kehadiran MCOM, yang dianggap merugikan MCOM. Lebih lanjut, MCOM mengklaim bahwa perjanjian opsi tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dirancang untuk dieksploitasi sehubungan dengan IPO PT Mobile 8. Mereka berargumen bahwa perjanjian ini bertentangan dengan ketertiban umum dan asas kewajaran karena memberikan keuntungan sepihak kepada KT Corporation dengan harga saham yang tidak realistis jika dibandingkan dengan nilai pasar saham PT Mobile 8 pada saat itu. Berdasarkan keberatan tersebut, MCOM mengajukan gugatan pembatalan putusan ICC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka juga meminta penundaan pelaksanaan putusan ICC selama masih ada perkara lain yang berjalan. Seperti kasus nomor 431-PDT-G-2010 yang turut mempertanyakan keabsahan perjanjian opsi 9 Juni 2006. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan MCOM dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Penolakan ini merujuk pada Konvensi New York tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di negara asal arbitrase, bukan di Indonesia. Setelah penolakan oleh pengadilan negeri, permasalahan ini dibawa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. MCOM berharap mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia dengan alasan bahwa putusan ICC dan perjanjian opsi 9 Juni 2006 merugikan kepentingan nasional dan melanggar regulasi Indonesia. Di sisi lain, KT Corporation bersikukuh bahwa yurisdiksi Indonesia tidak relevan dalam kasus ini.
karena putusan arbitrase bersifat internasional dan harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal arbitrase. Kasus ini menyoroti konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, serta tantangan dalam menegakkan putusan arbitrase asing di Indonesia, terutama ketika ada dugaan pelanggaran regulasi lokal dan ketidakpatuhan terhadap asas keadilan. Subjek hukum pihak yang terlibat. Di sengketa ini ada dua pihak yang berseteru. Pertama, PT Global Mediacom, perusahaan Indonesia yang diwakili direksinya dan pengacara Andi F. Simangunsong. Kedua, KT Corporation, perusahaan Korea Selatan yang diwakili pengacara Dr. Andre Sitanggang dan timnya. Yang kedua, objek hukum, pokok sengketa. Sengketa ini berpusat pada tiga hal. Pertama, putusan arbitrase internasional ICC tahun 2010 yang memerintahkan Global Mediacom bayar sejumlah dana ke KT Corporation. Kedua, perjanjian opsi 2006 soal jual beli saham PT Mobile 8. Ketiga, saham PT Mobile 8 itu sendiri yang jadi aset utama perjanjian. Yang ketiga, hubungan hukum, inti konflik. Konflik bermula dari perjanjian opsi 2006 di mana KT Corporation bisa paksa Global Mediacom di saham Mobile 8. Tapi Global Mediacom dianggap ingkar janji. KT Corporation lalu bawa kasus ini ke arbitrase ICC. Global Mediacom coba batalkan putusan itu di Pengadilan Jakarta Pusat, tapi ditolak karena pengadilan tak berwenang atas arbitrase internasional dan Mahkamah Agung setuju dengan keputusan itu. Hukum yang secara langsung mengatur sengketa yaitu Konvensi New York tahun 1958 yang diratifikasi melalui Kepres nomor 34 tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 1959 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 5 ayat 1 huruf E Konvensi New York menjadi landasan utama terkait pengakuan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Sementara pasal 70 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 menjadi dasar permohonan pembatalan. Putusan ICC nomor 16772/CYK dibuat di luar wilayah hukum Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang membatalkan putusan karena sifatnya sebagai putusan arbitrase internasional yang dimana melibatkan PT Global Mediacom Indonesia dan KT Corporation Korea Selatan yang menunjukkan elemen lintas negara. Pendaftaran putusan dalam pasal 67 Undang-Undang Arbitrase mewajibkan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia. Hukum dan ketentuan tambahan yang mendukung yaitu seperti dokumen Bapepam nomor 3E1 tentang pasar berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Kemudian keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor KIP 310/BEJ/09/2004 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Ketentuan ini digunakan untuk menilai apakah perjanjian opsi 9 Juni 2006 memenuhi syarat hukum pasar modal yang menjadi argumen utama pembatalan. Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Indonesia hanya dapat menolak pelaksanaan putusan jika telah dibatalkan di negara asal, bukan membatalkannya sendiri. Keterlibatan umum Indonesia yang menjadi alasan pemohon untuk membatalkan putusan karena dianggap melanggar hukum nasional. MCOM meminta pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menganggap putusan ICC tidak adil dan melanggar ketertiban umum di Indonesia. Alasan yang pertama yaitu perjanjian opsi saham pada tahun 2006 melanggar aturan regulasi pasar modal di Indonesia, seperti tidak adanya batas waktu opsi saham dan saham PT Mobile 8 dianggap tidak layak karena harganya rendah dan belum berada di bursa selama 12 bulan. Alasan yang kedua, MCOM menyebut adanya dugaan bahwa KT Corporation melakukan penyelundupan hukum yang diduga sengaja merancang perjanjian untuk keuntungan besar melalui IPO PT Mobile 8 meskipun hal itu melanggar aturan. Alasan yang ketiga, adanya dugaan bahwa KT Corporation sengaja menyembunyikan dokumen penting seperti aturan Bapepam dan BEJ selama proses arbitrase, sehingga Hakim ICC membuat putusan tidak adil dan tanpa disertai info yang lengkap. Namun, Mahkamah Agung tidak memeriksa substansi tuduhan ini karena keterbatasan yurisdiksi berdasarkan aturan internasional. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan MCOM dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Indonesia tidak berwenang. MCOM atau pemohon berhak melakukan pembatalan arbitrase berdasarkan pasal 70 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 karena adanya tipu daya muslihat dan pelanggaran ketertiban umum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya.
serta dalam perusahaan lokal, MCOM berhak untuk meminta perlindungan hukum di Indonesia. Namun ini juga ditolak karena alasan yurisdiksi. KT Corporation sebagai termohon berhak menerima dana sebesar 13 juta dolar Amerika Serikat sesuai putusan ICC yang menguntungkan. KT Corporation juga berhak untuk mengajukan keberatan yang diterima oleh pengadilan negeri dan diperkuat oleh Mahkamah Agung sehingga ICC tetap aman. Yang terakhir adalah hak yang diakui secara umum berdasarkan Konvensi New York. Dalam hal ini, KT Corporation berhak meminta pengakuan putusan ICC di Indonesia kecuali dibatalkan di negara asalnya. Mahkamah Agung menegaskan hak ini sah karena tidak ada pembatalan dari luar. Berikutnya, tidak ada indikasi proses renpoy dalam putusan No 212K/Perdata.Arbitrase 2013. Berikut 3 alasannya. Yang pertama, fokus pada arbitrase. Putusan ini hanya tentang pembatalan putusan arbitrase, bukan sengketa internasional rumit. Arbitrase mengikuti hukum yang disepakati para pihak. Jadi, renpoy tidak diperlukan. Yang kedua, renpoy tidak relevan. Renpoy biasanya muncul di kasus dengan unsur asing, seperti waris atau kontrak lintas negara. Tapi di sini Mahkamah Agung cuma periksa prosedur dan kebijaksanaan publik berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Yang ketiga, tidak ada petunjuk renpoy, tidak ada satupun frasa atau analisis di putusan yang menyebut hukum asing merujuk kembali ke hukum di Indonesia. Jadi, renpoy jelas tidak digunakan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional ICC. Sesuai dengan Konvensi New York tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 30/1999. Pembatalan hanya bisa di negara asal putusan atau lex loci arbitri. Setelah itu, kasasi MCOM diterima lalu putusan PN juga dikuatkan dan MCOM harus membayar biaya perkara sebesar Rp500.000 serta Indonesia memprioritaskan komitmen internasional, jadi MCOM harus mencari pembatalan di luar negeri.